Ilmu itu memberikan ketenangan. Ilmu itu memberikan kelapangan. Ilmu itu mengubah setiap musibah menjadi anugerah kalau kita ngerti ilmunya. Makanya tidak salah kalau sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Kalau kita makan dan minum 3 kali berarti kebutuhan kita lebih banyak daripada kebutuhan itu. Dan ilmu merupakan tempat kita mengistirahatkan hati. Karena hati itu merupakan organ tubuh yang paling lelah. Hati itu organ tubuh yang paling letih. Kalau kita melihat dengan mata, yang berpikir itu hati dan merenung. Kalau kita mendengar sesuatu yang lelah dan berpikir tentang konsekuensi apa yang kita dengar itu hati. Karena hati itu merupakan organ tubuh yang paling lelah. Dan tempat mengistirahatkan hati adalah di taman-taman ilmu. Makanya kualitas kita berbeda antara setelah datang di majelis ilmu dengan tidak datang dari majelis ilmu itu tentunya beda. Kita ini kalau dengar khutbah saja, kalau tidak tidur ya, kalau mendengar khutbah itu tentunya berbeda dengan kita ketika tidak mendengar khutbah dengan kondisi yang baik. Itulah ilmu. Ilmu itu selayak air hujan, yang kering akan menjadi basah, yang mati akan menjadi hidup dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Semoga kita diberikan ilmu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diimani oleh para sahabat, oleh para tabiin, para tabiut tabiin. Karena ilmu harus punya identitas. Identitas kita itu identitas terdahulu dari kalangan generasi pertama yang terbaik di dalam memahami ilmu ini. Dan itulah yang kita harapkan menjadi kebaikan kita dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Semoga kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang terus Allah berikan pada kehidupan kita. Kita akan melanjut pembahasan tentang letter to Allah, yaitu masalah doa. Tentunya kita paham bahwasanya di antara kulturnya orang yang beriman itu banyak. Dan salah satu di antara kulturnya orang yang beriman adalah mereka tahu betapa mereka selalu berdoa kepada Allah karena mereka mengerti bagaimana kelemahan dirinya dan kerapahan dirinya di dalam dirinya sebagai makhluk. Makanya saya pernah menyampaikan berulang-ulang, apapun yang saya dapatkan, apapun yang Bapak dapatkan, dari doa itu akan berbeda maknanya dari apa yang kita dapatkan bukan dari doa. Terkadang manusia itu mendapatkan mobil bukan karena doanya, tetapi karena irisan takdirnya. Itu akan berbeda dengan mendapatkan mobil karena dia memang berdoa, meminta supaya mobil itu menjadi kebaikan dirinya, beribadah kepada Allah. Mendapatkan anak karena memang secara biologis dalam urutan takdir dan sunnah kauniyah memang dia mendapatkan anak, itu berbeda hukumnya dan maknanya ketika kita mendapati anak dari doa-doa yang kita yang panjang. Makanya kalau ada orang ditahan tidak mendapatkan keturunan sampai beberapa tahun, dia terus berdoa kepada Allah, menangis, merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah, akhirnya dia diberikan anak. Makna yang dia dapatkan akan sangat berbeda dengan orang yang baru nikah dengan izin Allah, lalu langsung istrinya hamil. Itu berbeda. Nah, inilah yang menjadikan kita paham kenapa maknanya bisa berbeda. Karena sesungguhnya apapun yang disertakan di situ Allah di dalam kita berdoa menjadi sesuatu yang berbeda. Doa itu pula memberikan surprise dan kejutan pada diri kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita surprise pada kehidupan kita kecuali pertolongan Allah yang datang melalui doa. Maka kita lihat Nabi Yunus mendapatkan surprise dari doa yang beliau panjatkan. Dan surprise-nya itu mustahil di mata manusia. Bagaimana beliau berada di dalam perutnya ikan paus, berada pada 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan samudra, kegelapan malam, ya, lalu kegelapan perutnya ikan paus. Itu 3 kegelapan sekaligus yang sangat pekat. Tapi ketika Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin, maka Allah memberikan surprise. Allah memberikan petunjuk kepada ikan itu untuk minggir dan memuntahkan Nabi Yunus. Kita mendapati pula Ummu Salamah. Beliau diberikan surprise dan kejutan ketika beliau berdoa kepada Allah. Bagaimana kita berjumpa ketika Ummu Salamah sedih ditinggalkan suaminya Abu Salamah. Lalu ketika ditinggalkan Abu Salamah, lihatlah pilihan kata doa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang kau kirimkan kepadaku dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Pada saat itu orang berkomentar, berkata kepada Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Orangnya santun, orangnya bijak, orangnya lembut, itulah Abu Salamah. Tapi
Ummu Salamah tetap yakin dengan doanya. Dan surprise apa yang Allah berikan? Allah kirimkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surprise. Kita mendapati surprise yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di antara doa yang beliau lazimi saat detik-detik menjelang kematiannya beberapa waktu, maka doanya Umar bin Khattab adalah Allahumma rizukni syahadatan fisabilika wa wafatan bibiladina. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mati syahid di jalanmu, tetapi matinya di kota nabimu. Ada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika mendengar doa itu lalu berkomentar, wahai Umar, wahai khalifah kami, wahai Amirul Mukminin, kalaulah engkau ingin mati syahid itu tidak bisa di kota Nabi, karena sesungguhnya kota Nabi pada kondisi yang sangat aman, tidak ada serangan, tidak ada musuh, dan tentunya tidak ada jihad di kota yang aman. Kalaupun engkau ingin mati syahid, pergilah ke Syam, pergilah ke tempat-tempat peperangan ketika berkecamuk antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya Allah. Tapi Umar bin Khattab tetap yakin. Beliau tidak ragu walaupun sempat dikomentari dengan komentar yang semacam itu. Beliau tetap yakin, beliau tetap berdoa, ya Allah, berikanlah kami rezeki mati syahid di jalanmu dan matinya di kota nabimu. Dan ternyata Allah mengabulkan. Allah memberikan surprise kepada Umar bin Khattab. Allah pilihkan Umar bin Khattab ketika sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sebagaimana lakopnya al-Majusi berarti dia Majusi yang membunuh Umar bin Khattab ketika dalam kondisi sholat. Dan itu mati syahid. Karena Majusi itu salah satu musuhnya Islam. Itu akan mempertemukan kita dengan banyak kejutan, banyak surprise. Salah satunya ketika kita berdoa dengan hati yang khusyuk kepada Allah. Satu persatu kejutan akan Allah berikan sesuai dengan tingkat keyakinan kita di dalam kita berdoa kepada Allah. Ada sebuah kisah nyata Pak yang saya baca di sebuah kitab tentang masalah doa. Ada seorang ulama yang bernama Abu Hasan Az-Zayyadi. Abu Hasan Az-Zayyadi. Beliau ini seorang ulama, alim. Pada satu waktu beliau terlilit dengan banyak masalah yang menyebabkan beliau kehilangan hartanya. Singkat ceritanya kebutuhan keluarga tidak bisa dielak. Akhirnya beliau kan ketika orang yang menitipkan harta itu mengetuk pintunya rumah dari Abu Hasan Az-Zayyadi rahimahullahu ta'ala. Kaget beliau, panik beliau karena uang 1000 dirham yang beliau pakai dari orang itu belum kembali. Belum kembali. Akhirnya dibuka pintu dan dia menyampaikan secara jujur uang itu telah dipakai. Dan dia belum bisa mengembalikan uang itu. Minta waktu beberapa hari sampai dia bisa menemukan kembali uang tersebut untuk dikembalikan. Alhamdulillah orang itu berkata, ya sudah tidak apa-apa, saya tunggu janjimu dan komitmenmu. Maka kembali Abu Hasan Az-Zayyadi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya beliau diberikan oleh Allah kelapangan dan kemudahan di dalam urusan itu. Dan betul-betul beliau merintih kepada Allah, jujur, menghambakan diri, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba rumahnya diketuk seseorang. Yang mana orang itu adalah utusan dari orang yang dilapangkan hartanya. Dari Dinar bin Abdillah. Ngetuk pintu rumahnya. Dibuka pintunya. Dan ternyata ini adalah utusan dari Malik dari Dinar bin Abdillah. Ma hajatuka? Apa keperluanmu datang ke sini? Iya. Tuanku Dinar bin Abdillah ingin bertemu dengan dirimu. Bisakah kita berjumpa sebentar dengan tuanku dan majikanku karena ada satu hajat yang beliau ingin sampaikan kepada kami. Ada kepada engkau. Maka Abu Hasan mengatakan ya sudah, insya Allah. Beliau mempersiapkan dirinya bertemu dengan Dinar bin Abdillah. Pertama ketemu, setelah lama tidak berjumpa, agak canggung, agak basa-basi, sampai akhirnya Dinar bin Abdillah itu berkata, ya Abu Hasan, apa yang kamu rasakan beberapa waktu ini dan kesulitankah kamu di dalam hidupmu? Abu Hasan kaget. Kok tiba-tiba Dinar bin Abdillah jarang bertemu, jarang berkomunikasi, jarang ngobrol, tiba-tiba bertanya tentang kondisinya dan keadaannya. Lalu Abu Hasan jujur mengatakan, ya saya keadaannya lagi sulit, tapi saya punya Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang yakin. Jawabannya Abu Hasan itu begitu. Lalu Dinar bin Abdillah rahimahullahu ta'ala berkata, ya sudah, aku punya kelebihan harta. Ada 20.000 dirham yang aku miliki dan aku tidak tahu kepada siapa aku hadiahkan dirham ini. Dan beberapa hari selalu ada bisikan di telingaku supaya aku bertemu dengan Abu Hasan, supaya aku bertemu dengan Abu Hasan. Sampai aku terbawa mimpi. Di dalam mimpiku aku berjumpa dengan seseorang yang aku tidak kenal. Lalu orang itu berkata kepada diriku, wahai Dinar, ada tetanggamu yang bernama Abu Hasan. Tanyalah kondisi dia, tanyalah keadaan dia, dan berilah apa yang kamu bisa berikan untuk meringankan beban hidupnya. Maka ketika aku bangun,
Maka aku perintahkan budakku untuk mencari dirimu dan akhirnya kita bertemu di sini. Yang aku miliki cuma 20.000 dirham. Ini aku bagikan kepadamu. Hadiah. Masya Allah. 20.000 dirham, Pak. Akhirnya 10 dirham dikembalikan kepada musafir haji yang menitipkan harta kepada beliau. Yang 10 dirham beliau pakai untuk menutupi kebutuhannya. Dan itu hadiah, bukan zakat, bukan infak. Yang membuat Abu Hasan lalu akhirnya berkata, bertutur sampai akhirnya dimasukkan di kitab-kitab para ulama adalah, saya tidak tahu siapa yang mengirimkan sinyal kepada Dinar bin Abdillah. Siapa yang menjadikan beliau bermimpi. Siapa yang menjadikan beliau seakan-akan mendengar bisikan-bisikan tentang namaku di dalam kupingnya. Kecuali itu satu, yaitu adalah Allah. Kisah inilah yang menjadikan kita senantiasa harus memiliki sebuah keyakinan. Kalau kita ingin mendapatkan surprise pada kehidupan kita, surprise itu datang bersamaan dengan doa yang sering kita panjatkan. Dan ingat, saya sudah sering mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Salah satu tanda kejujuran kita di dalam kita berdoa adalah terus meminta dan terus memohon. Merengeklah sebagaimana anak kecil yang polos matanya, berlinang air matanya ketika berjumpa dengan Bapak. Janganlah, para ulama berkata, janganlah kualitas doamu kalah dengan rengekan anak kecil ketika meminta sesuatu kepada bapaknya. Bapak lihat kan, anak kecil masih ingat memori dulu ketika anak-anak kita kecil? Kalau saya tidak memori, Pak. Masih nyata itu di kehidupan. Si Ja'far, si Basam, itu kalau minta sesuatu tidak sampai 5 menit sudah diulang 20 kali, Pak. Permen, iya. Permen, iya. Permen, iya nanti. Permen, iya. Terus merengek, terus tatapannya polos. Terkadang dengan air mata yang menetes. Berharap supaya tetesan air mata itu membuka rasa belas kasih di hati kita. Dan akhirnya menjadikan kita selaku bapak yang asalnya menetapkan aturan tidak boleh jajan kecuali hari Sabtu, ya kalah juga ngelihat air matanya, ya sudah. Sekali ini ya jajannya. Itulah kualitas anak di dalam meminta kepada Allah. Ulama mengingatkan kepada kita, jangan sampai doamu, harapanmu, pintamu kalah dengan rengekan anak kecil yang meminta sesuatu pada bapak dan ibunya untuk dikabulkan permintaan mereka. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah doa. Doa itu memberikan surprise pada kehidupan kita. Tidak ada surprise sebesar surprise yang diberikan di dalam doa yang kita minta kepada Allah. Bahkan kita sekalipun mendapatkan surprise yang kita sering rasakan pun merupakan doanya kita mungkin. Atau doanya orang tua kita tanpa kita sadari. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Doa itu unsur terbesar pada kehidupan kita setelah kita beribadah kepada Allah itu adalah berdoa. Makanya kalau Bapak kok merasa saya kok jarang dapat surprise ya Ustaz, mungkin jarang berdoa. Berdoalah kepada Allah supaya surprise akan kamu dapatkan pada kehidupanmu, sebagaimana itulah yang kita jumpai dalam fragmen kehidupan orang-orang yang beriman ketika mereka berdoa kepada Allah. Kita sekarang akan mempelajari Ali Imran ayat yang ke-8. Ini part yang ketiga. Part yang keempat ya. Yang ketiga. Kita membahas tentang surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berbicara tentang hidayah karena di sini ada kata la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena doa itu harus diikuti dengan ilmu yang benar tentang doa itu supaya sempurna di dalam kita memohon kepada Allah. Kita mau mengetahui ada 3 poin yang sudah kita kaji. 1, hidayah itu merupakan sesuatu yang esensial dan primer. Sampai masuknya kita ke dalam surga itu pun bukan karena apapun kecuali karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya tasbihnya orang ketika menjadi penduduk surga adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada. Untuk menunjukkan kepada kita betapa hidayah itu besar yang menuntun kita sampai mendapatkan surga. Makanya kalau ada orang kok tidak mendapatkan surga, fix dan confirm, dia berarti tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua, hidayah itu kayak air. Sampai Rasulullah pun meminta hidayah kepada Allah. Hidayah itu tidak bersifat eksklusif. Hanya mereka yang bertato, hanya mereka yang minum alkohol, hanya mereka yang masih dugem dan bermaksiat dan makan riba. Enggak. Hidayah itu berlaku untuk semuanya, inklusif. Semua orang butuh hidayah. Hatta sampai Rasulullah sendiri pun memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah.
Karena pentingnya hidayah kita menuju kepada kematian husnul khatimah dan menuju kepada keselamatan ketika kita di akhirat. Yang ketiga, kita harus paham mendapatkan hidayah itu terkadang gampang, mempertahankannya yang sulit. Makanya hati-hati kalau ada di antara kita sudah taat, sudah ahli ibadah, yang memperdaya kita dari ketergelinciran hidayah itu adalah penyakit ujub yang berujung kepada maghrur. Ujub itu bangga terhadap amalnya yang dia kerjakan, walaupun dia tidak riak. Dan saya sudah menyampaikan, orang yang riak belum tentu ujub. Orang yang ujub belum tentu riak. Ujub itu internal diri kita dengan apa yang berkecamuk pada jiwa kita. Ujub, dan ketika dia berada pada perasaan bangga, pada saat itulah dia akan tergelincir. Makanya kan kita jumpai ya, biasanya orang kalau sudah profesional melakukan apapun kejahatan, kapan dia akan tergelincir? Ketika dia merasa sudah terbiasa dan akhirnya dia teledor dan ceroboh. Pada saat itulah dia akhirnya terpeleset dan akhirnya jatuhlah kepada kerusakan. Maghrur itu merupakan perkara yang bisa merusak perkara dan menggelincirkan hidayah. Sekarang kita bahas nomor 4. Kalau kita sudah mendapati bahwasanya ujub dan maghrur itu merupakan perkara yang bisa menjerumuskan seseorang, memplesetkan seseorang dari jalan hidayah, yang keempat itu apa? Kita berbicara tentang apa sih yang menghalangi hidayah untuk datang pada kehidupan manusia. Karena hidayah itu kalau boleh kita ibaratkan, hidayah itu sebagaimana sinar mentari. Yang sinar mentari itu tidak pernah eksklusif untuk menyapa satu bagian dan tidak menyapa kepada bagian yang lain. Sinar mentari itu menyeluruh. Kalaulah ada sinar mentari yang tidak bisa masuk pada satu kawasan dan ada satu tempat yang tidak dimasuki sinar mentari, bukan yang salah sinar mentarinya. Tetapi yang salah adalah ada apa di tempat itu sampai sinar mentari tidak bisa masuk. Ada satu rumah dikelilingi dengan kaca. Ketika pagi tampaknya buram. Ketika pagi tampaknya gelap masuk di dalam rumah itu. Ternyata penyebabnya kaca di rumah itu kotor. Tidak pernah dibersihkan. Kotoran-kotoran berdebu menempel pada kaca itu bertahun-tahun. Kusam kacanya yang menjadikan sinar mentari tidak bisa masuk secara maksimal pada ruangan itu. Bukan karena sinar mentarinya yang meredup. Tapi karena kaca yang kusam yang tidak dibersihkan itulah yang menjadikan akhirnya sinar mentari tidak bisa masuk. Sama dengan hidayah, Pak. Hidayah itu pada dasarnya bisa menyapa setiap orang. Tapi ada perkara-perkara yang menjadikan orang itu melakukan perkara yang menjadikan akhirnya sinar hidayah itu tidak bisa maksimal masuk dalam kehidupan kita. Dan akhirnya gagal menghidupkan cahaya hidayah pada kehidupan kita menjadi hambanya Allah. Nah sekarang kita harus bahas. Ada 5 perkara yang dikatakan oleh para ulama. 5 perkara ini kalau kita tidak waspadai yang menghilangkan pintu kebaikan pada kehidupan kita. Dan memadamkan sinyal hidayah, meredupkan sinyal hidayah, dan akhirnya orang gagal mendapatkan hidayah itu gara-gara mengikuti 5 ini. Dan 5 perkara ini ibarat kotoran dan kusam yang menempel pada kaca yang menjadikan sinar mentari tidak bisa masuk. Apa itu 5 perkara yang menjadikan akhirnya orang itu gagal mendapatkan hidayah kebaikan secara maksimal? Maka yang pertama yaitu adalah orang yang mereka selalu mengikuti dunia, orang yang mengikuti akal. Orang yang mengikuti akal, ittiba'ul akli. Orang yang ngikutin akal itu merupakan salah satu di antara perangkap. Yang banyak orang tidak menyadari bahwa saya ngikutin akal sampai meninggalkan dalil dan meninggalkan syariat itu merupakan salah satu perkara yang menggagalkan perjalanan hidayah masuk kepada hatinya. Ketika seseorang itu mendewa-dewakan dan mengagungkan akalnya. Lalu dia merasa kebenaran hidayah itu harus sesuai dengan kapasitas akal. Yang logik menurut versi dia. Kalau tidak logik menurut versi dia, tidak logis menurut versi dia, tidak diterima. Tapi kalau logis menurut pakai pikiran dia, akal dia baru diterima. Dan ini menjadi salah satu penyakit gagalnya hidayah itu menyapa pada kehidupan seseorang. Makanya kita lihat ya Pak, kadang-kadang orang kok dia sulit ya mendapatkan kebenaran. Karena sesungguhnya memahami kebenaran itu gampang Pak. Sebenarnya kalau kita memiliki hati yang fitrah, memahami kebenaran itu gampang. Kenapa? Tidak ada zat yang paling gampang menjelaskan kebenaran itu kecuali Allah. Ambilkan sebuah analogi sederhana dan kias Pak. Bapak masih ingat dulu di SMA ataupun di kuliah, ada guru kita atau dosen kita saking pinternya dia dan memahami materi kuliah yang kita pelajari, itu sampai menjadikan penjelasan dia itu gampang banget, mudah difahami. Karena beliau pintar ketika nyampaikan. Contoh nih, saya dulu punya materi kuliah yang susah Pak, namanya Ushulul Fiqh. Dulu memakai kitabnya Ibnu Qudamah. Itu materi kuliah yang paling susah. Banyak yang jeblos di situ. Di materi kuliah itu. Makanya
Kadang-kadang ada ustadz, Masya Allah ya dulunya sering kejeblos di usul fikih materi kuliahnya. Karena memang susah Pak. Masya Allah saya pernah memiliki seorang dosen yang luar biasa. Yang beliau kalau sudah menyampaikan usul fikih itu, akhirnya materi yang berat, sulit itu menjadi gampang dicerna. Dan terkadang saking begitu mudahnya kita mencerna kebenaran ilmu yang beliau sampaikan dalam pelajaran usul fikih, kita tidak memerlukan materi dan buku pembanding untuk memahami apa yang perlu kami mengerti. Itu ada seorang dosen saya gitu. Bapak-bapak juga pernah ngeliat ada guru matematika atau guru fisika menjelaskan dengan sesuatu materi yang gampang. Itu dalam bahasa manusia. Kalaulah ada dosen, ada guru yang saking pinternya dia menjelaskan sesuatu sampai akhirnya kita mudah mengerti tentang satu materi, itu baru makhluk. Apalagi Allah. Allah itu kalau menjelaskan kebenaran itu tidak ribet. Yang ribet itu kita. Allah itu kalau menjelaskan kebenaran itu gampangnya luar biasa dipahami. Makanya agama ini tidak hanya untuk orang yang pintar secara strata ilmu. Tapi berlaku untuk siapapun yang mau membuka hatinya. Maka akhirnya disitulah kita paham. Kalaulah kebenaran itu merupakan sesuatu yang gampang untuk dipahami, dicerna. Karena dijelaskan oleh Zat yang Maha Alim. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan perangkat yang sempurna yang mendukung Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Maka kalau ada seseorang kok gagal memahami kebenaran, dia lambat untuk mendapatkan hidayah ilmu pada kehidupan dia. Salah satu pemicunya itu selalu dia ngikutin akal. Selalu ngikutin akal. Lihat aja mungkin kita pernah mendapati satu kasus kita ngomong begini dalilnya sahih. Lalu dia berkata, saya nggak bisa nerima. Nggak logik bagi saya. Padahal dalilnya sahih. Para ulama mengamalkan sebagaimana yang ada pada hadis itu. Ini yang menjadikan akhirnya orang redup untuk mendapatkan hidayah. Padahal agama ini bukan agama yang dibangun di atas akal. Tapi agama ini dibangun di atas keimanan. Dan salah satu fungsinya iman, sering saya menyampaikan, fungsinya keimanan itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itulah fungsinya iman. Makanya kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu berkata, kalaulah agama ini terbangun atas akal, tentunya ketika kita membasuh sepatu, ketika akan melaksanakan sholat yang dinamakan dengan syariat masul khuf. Bapak itu kalau misalkan pakai sepatu, pengen sholat pakai sepatu boleh. Selama tidak di masjid ya, jangan masuk masjid pakai sepatu. Kalau misalkan di luar pakai sepatu. Caranya wudhu bagaimana? Wudhu biasa ketika kita membasuh kaki, sepatunya nggak usah dilepas, usap bagian atasnya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalaulah agama ini terbangun di atas wahyu, yang paling layak diusap itu adalah bagian bawah, bukan bagian atasnya. Kenapa yang diusap itu bagian atasnya? Karena agama ini tidak dibangun di atas akal manusia. Kentut, yang kentut maaf pantat, tapi yang dibasuh wajah. Ini kan enggak fokus gitu. Yang kentut pantat, yang dibasuh wajah. Ini juga menjelaskan kepada kita. Agama ini tidak dibangun di atas akal. Akal kalau dia lurus memang berhadapan dengan hati yang salim. Tapi akalnya harus betul-betul lurus dulu. Kelurusan akal itu ditandai dengan kecocokan dia kepada kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Makanya saya sering menyampaikan, Allah tidak pernah memuji orang pintar. Orang pintar itu tidak dipuji oleh Allah, Pak. Berapa banyak orang pintar justru memberikan kecelakaan bagi kehidupan kita. Orang yang melakukan kejahatan itu rata-rata orang pintar, Pak. Ada orang yang melakukan pembunuhan yang lagi tiap hari ditayangkan itu, dibedah itu, tulisan tangannya, ini datang orang pintar. Oh, saya paham. Betul kata Imam Ibnu Hajar. Orang pintar itu dalam Islam tidak dipuji. Yang dipuji itu ulil absar. Apa bedanya orang pintar dengan ulil absar? Orang yang pintar itu belum tentu bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Tapi kalau ulil absar, dia bisa mencocokkan apa yang dia pikirkan dan kelebihan dirinya dengan apa yang dikatakan oleh syariat. Saya ini kalau berdoa untuk anak, saya tidak pernah minta pintar, Pak. Saya cuma berdoa, ya Allah jadikanlah mereka ulul albabnya. Makanya tadi kita kembali bahwasanya kepintaran itu harus ada syaratnya untuk ngikutin bagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Dan hari ini semuanya itu digiring supaya kita menuruti akal. Akhirnya apa? Terjadilah sebuah fenomena dari orang-orang yang selalu mengatakan kritis terhadap Al-Quran. Dia selalu menamakan dirinya sebagai studi kritis kepada Al-Quran. Saya berkata, kalau Quran menurut kamu sudah salah, terus siapa yang benar menurut dia? Yang kadang-kadang membingungkan bagi kita sebagai orang muslim adalah ada orang yang berdiri dengan sombong, congkak, mengatakan dirinya studi kritis terhadap Al-Quran. Masya Allah. Dia mengambil referensinya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini agama tidak dibangun untuk memuaskan akal.
Makanya kalau orang nurutin akal, sudah ada satu riwayat. Kalau orang nurutin akal terus, nanti dia akan terjebak kepada sebuah lubang hitam yang sangat dalam sekali. Lalu sampai satu waktu dia bisa berkata, kalau Allah menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada habisnya. Bukan berarti orang yang beriman tidak boleh ngikutin akal. Silahkan ikutin akal. Tapi ada bordernya yang harus dia tahu kapan dia berhenti. Kapan kemudian dia boleh untuk kritis terhadap sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan kebaikan ilmu. Tapi kalau kritis hanya untuk mencari sebuah kesalahan, nah inilah salah satu di antara perkara yang harus hati-hati. Makanya kalangan Mu'tazilah itu kalangan yang terkenal dengan gerakan selalu mengedepankan akal. Nah, itu yang sekarang menamakan dirinya dengan liberalisme. Selalu mengedepankan akal. Sehingga mereka selalu mencocokkan segala sesuatu dengan akalnya. Dan kalau dicocokkan dengan akal, akhirnya fungsi keimanan itu menjadi hilang. Ya, makanya kita dapati pada peristiwa kisah nyata Abu Bakar ya. Abu Bakar ini ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, ada sahabat yang murtad kembali dari agama Allah. Orang-orang musyrik senang ketika Nabi cerita Isra Mi'raj karena mereka merasa bahwasanya ini saatnya untuk mementahkan kembali keimanan Abu Bakar. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar. Lalu cerita kepada Abu Bakar dan tidaklah kisah ini disampaikan kepada Abu Bakar kecuali dengan satu tujuan. Bagaimana supaya Abu Bakar murtad dari agama Islam. Mereka berkata, nabimu, rasulmu mengatakan bahwasanya dia melakukan perjalanan malam dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Lihat teman-temanmu ada yang tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh Muhammad. Apa jawaban telak yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada orang-orang musyrik. Saya lupa nama-nama orang musyrik ini yang membawa berita ini kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kemudian mengatakan, apakah yang mengatakan itu adalah Muhammad? Iya. Kalau itu yang mengatakan Muhammad, la usaddiqannahu. Fima huwa ab'adu min dzalika la usaddiqannahu. Maka langsung saat itu akhirnya Abu Bakar itu berkata, kalau itu yang mengucapkan Muhammad, bahkan kalaupun Muhammad menyampaikan sesuatu yang lebih jauh dari apa yang kamu sampaikan kepada saya hari ini, maka pastikan bahwasanya aku tetap akan selalu membenarkan Muhammad. Diberikan dengan non ya taukid Pak. La usaddiqannahu itu artinya saya akan terus membenarkan Muhammad. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan betul. Akal itu ada koridornya. Akal itu bukan berarti tumpul di dalam kehidupan iman. Akal itu diberikan hak untuk berpikir, merenung, mentadaburi tentang setiap perintahnya Allah. Tapi ada bordernya. Yang mana kadang-kadang setan itu menunggangi akal manusia. Setan itu menunggangi mata, setan menunggangi tangan, setan menunggangi kemaluan, setan itu menunggangi akal, Pak. Dari akal inilah yang bisa menyebabkan orang akhirnya kehilangan banyak hidayah pada kehidupan mereka kalau mereka selalu menakar sesuatu dengan akalnya. Makanya kan kita pernah menyampaikan ya, bagaimana seorang Muzanni, salah satu murid seniornya Imam Syafi'i, itu merupakan orang yang asalnya suka ngikutin akal kan. Pernah saya sampaikan dialognya di sini. Bagaimana Muzanni pernah ngomong sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya ingin bertanya kepada dirimu tentang beberapa perkara yang aku ingin puas mendapatkan itu dari akalmu. Dengan cara berpikirmu. Lalu Imam Syafi'i berkata, sini kamu. Imam Syafi'i marah, membentak Muzanni muda Pak. Dibentak. Akalmu itu macam apa? Sini, hitung berapa bintang yang ada di langit. Maka Muzanni mengatakan, saya nggak ngerti jumlah bintang di langit. Lalu beliau bertanya kembali, bagaimana bintang itu diciptakan oleh Allah? Saya nggak ngerti bagaimana bintang diciptakan oleh Allah. Ditanya lagi sama Muzanni. Saya tanya pertanyaan tentang wudhu. 10 pertanyaan diajukan oleh Imam Syafi'i. Imam Muzanni hanya bisa menjawab 4 dari 10 pertanyaan. Yang benar cuma 4. Perhatikan komentarnya Imam Syafi'i di dalam Tabaqat itu beliau menyebutkan. Akalmu tentang jumlah bintang tidak ngerti. Bintang terbuat dari apa tidak paham. Aku tanya tentang wudhu yang kamu lakukan setiap hari. Di antara 10 pertanyaan itu hanya bisa menjawab 4. Loh dengan akal semacam itu kamu memaksakan. Akalmu itu sama dengan ilmunya Allah? Tidak bisa. Kamu ini melakukan sesuatu yang mustahil. Akalmu tidak akan bisa dengan kapasitas ilmunya Allah. Gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i dengan bentakan yang semacam itu, akhirnya Imam Muzanni sadar, ngikutin Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi ulama besar di kalangan madhab Syafi'i. Masya Allah, itulah dulu ya ulama itu kalau membentak, yang dibentak jadi ulama Pak. Kalau hari ini ulama bentak dilaporin polisi Pak. Muzanni akhirnya jadi ulama besar Pak. Gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i. Itu gara-gara ngikutin akal. Makanya Masya Allah tidak ada habis yang ngikutin akal. Makanya pernah terjadi salah satunya di tokoh kalangan Mu'tazilah.
namanya Amr bin Ubaid. Mu'tazilah ini ngikutin akal, lalu ketika dia mendengarkan sebuah hadis bahwasanya setiap manusia itu berada di perut ibunya itu selama 40 hari menjadi nutfah. Menjadi nutfah itu air yang menggumpal lalu menjadi daging itu. Maka dengan beraninya dia berkata, ini hadis kalau saya mendengarnya dari A'mash, saya akan menolak. Kalaupun ini saya mendengarnya dari Abdullah bin Mas'ud, saya akan menolak hadis ini. Kalaupun saya mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan tolak hadis ini dari Nabi. Kalaupun saya mendengar hadis ini dari Allah, saya akan katakan kepada Allah, bukan ini perjanjian kita diambil. Coba Pak. Sombongnya luar biasa. Sombong itu kalangan Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid. Sampai dia menakar. Kenapa dia menolak hadis itu? Karena bagi dia hadis itu tidak masuk akal. Karena memang akalnya terbatas kan. Dan secara medis baru terbukti setelah beberapa puluh tahun dan ratus tahun baru terbukti. Apa yang disampaikan Nabi bahwasanya proses pembentukan manusia di dalam rahim ibunya itu memang betul. Sesuai yang dijelaskan oleh hadis itu. Tapi lihat karakternya kalangan Mu'tazilah yang selalu mengedepankan akal. Dia berkata, kalaupun saya mendengar dari A'mash, ini perawi hadis, saya akan tolak. Kalau saya mendengar ini dari Abdullah bin Mas'ud, saya tolak. Kalaupun saya mendengar hadis ini dari Nabi, saya akan tolak. Kalaupun saya mendengar langsung dari Allah ini hadis ini, saya akan katakan kepada Allah, bukan ini perjanjian kita diambil. Coba. Jadi akhirnya inilah sesuatu yang terkadang menjadi perangkap. Orang itu bisa memahami setan di kemaluan. Orang bisa memahami setan di mata. Orang memahami setan ada di telinga. Tapi terkadang kita tidak bisa memahami setan itu ada di pikiran. Yang menjadikan kita suka menakar-nakar, suka menimbang-nimbang. Lalu akhirnya kita terjebak bahwasanya satu kebenaran itu harus dipahami dengan proses akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan kebiasaan, ditolak. Agama ini sifatnya itu ada sesuatu yang memang harus kita imani. Terkadang kita mendahulukan prasangka baik kita sama Allah bahwasanya Allah itu tidak mungkin salah. Kalau akal kita belum mampu menjangkau syariat, itu bukan yang salah syariatnya. Tapi yang salah itu karena akal kita belum nyampe pada perkara itu. Makanya banyak perkara yang seiring waktu baru terungkap Pak. Seiring dengan waktu itu baru terungkap. Yang mana ketika pertama kali dia memahami itu, dia belum memahami bagaimana tentang perkara itu. Karena akal manusia itu kan dia bertumbuh dia Pak. Makanya ilmu, teknologi itu berkembang. Medis juga berkembang. Tapi ilmunya Allah tidak berkembang. Ilmunya Allah itu dari awal dan akhir. Sudah sempurna itu ilmunya Allah. Makanya kita salah satu di antara madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Berprasangka yang baik sama Allah itu bukan hanya takdir. Tapi berprasangka yang baik terhadap seluruh syariatnya itu pasti benar. Tidak ada yang salah. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memohon kepada Allah supaya akal kita tidak merusak pada kehidupan kita mengikuti kebenaran. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Saya dulu sebelum pindah ke Bekasi, masih tinggal di Pamulang, akhirnya pindah ke Bekasi, kota yang indah bagi yang bersabar. Kita semuanya bersabar. Maka saya pernah ngajar di satu tempat di daerah Karawaci, Lipo Karawaci. Saya nyampaikan Riyadhus Shalihin rutin Pak di satu masjid setiap hari Sabtu. Karena mengajarnya cukup lama, saya ngajar dari bab awal, dari bab iman sampai istiqomah, mujahadah, muraqabah sampai akhirnya adab makan. Bagi yang membaca Riyadhus Shalihin tentunya paham fase urutan di kitab Riyadhus Shalihin. Sampai adab makan, Pak. Kita kan paham adab makan menurut Rasulullah. Tidak boleh bersandar. Kemudian ketika makan kita tidak boleh mencela makanan. Semuanya disampaikan. Sampai ada satu hadis yang saya sampaikan yaitu adalah lakul asobi. Lakul asobi itu makan dengan menjilat jari jemari kita setelah selesai makan. Itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, mustahab. Dan itu pun dilakukan secara kondisional kalau memang diperlukan. Kalau kita makan dengan sendok, ya enggak usah dijilat. Apanya yang dijilat? Kita makannya pakai sendok, itu kondisional. Kalau kita makan pakai tangan, disunahkannya itu menjilat jari jemari. Namanya la'ul asobi. Hadisnya sahih. Nah, tentunya Bapak dan Ibu harus paham ya. Kalau mengamalkan sunnah ini, la'ul asobi, maka lakukanlah dengan sebuah kondisi yang ma'ruf. Tidak perlu demonstratif ya, kepada orang. Makan, lele, situ, belakang Gunadarma. Setelah itu dilihatin stomanya. Tidak usah. Imam Nawawi mengatakan cukuplah ma'ruf, ditutupin untuk menghormati orang yang belum paham. Janganlah melakukan satu syariat yang kira-kira mengundang suudzon orang. Melakukan ibadah itu semangatnya jangan berbeda. Ini salah. Ini kultur yang salah. Ada orang-orang yang baru semangat. Kalau melakukan ibadah itu yang penting beda. Dan akhirnya menjadi tuhmah. Menjadi orang itu nuduh dia dengan berbagai macam tuduhan. Makanya menutup kemungkinan orang bisa
berprasangka buruk sama kita itu termasuk kebaikan. Makanya tidak usah kita ini. Kalaupun kita melakukan maka tutupin dengan cara yang ma'ruf. Sembari kita sampaikan pelan-pelan kepada orang yang belum paham. Karena kita menjadi duta sunnah bagi orang yang belum memahami. Saya sampaikan itu Pak. Tiba-tiba dibuka tanya jawab. Ada yang langsung mengacungkan jarinya dalam kondisi marah gitu, wajahnya merah. Lalu berkata, Ustadz saya ini pagi-pagi datang ke masjid ikut kajian. Antum sampaikan kepada saya tentang sesuatu yang menurut saya menjijikkan. Wallahi Pak, saya kaget itu. Dan beliau menyampaikan kemarahannya. Emang tidak ada yang lebih penting apa yang harus disampaikan? Sampai saya susah-susah datang subuh-subuh malah dengerin masalah kayak ginian. Saya mengatakan, Pak, ini kajian kita urut Pak. Tidak bisa saya sampaikan masalah yang Bapak inginkan masalah apa? Iman kepada Allah, istiqomah sudah kita sampaikan. Jauh sebelum Bapak datang ke sini. Bapak baru datang sekali. Beliau tidak mau. Beliau tetap, apa ini gini-gini. Saya ini sudah 8 kali haji. Saya dalam hati saya nggak nanya. Semoga Allah merahmati beliau. Lalu kemudian beliau sampaikan dia kenal dengan tokoh-tokoh yang beliau sebutkan nama-namanya. Dalam hati saya nggak ada kaitannya dengan apa yang akan beliau sampaikan. Lalu beliau berkata, sudah masalah-masalah kayak gini tuh nggak usah diceritakan. Di skip aja, dilompatin aja. Saya bilang, ya Allah Pak. Ada salah 1-2 jamaah saya di depan marah itu. Ngambil tasnya mau berdiri. Saya bilang, sudah, nggak usah. Ngapain harus marah di tempat taklim? Udah biarin aja. Lalu saya sampaikan Pak, apa yang dikatakan Rasul itu tidak membutuhkan pengakuan dari kita. Dan tidak membutuhkan persetujuan Pak. Yang disampaikan Rasul itu hak prerogatif yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Saya menyampaikan lakul asobi tidak bersifat wajib Pak. Ini sunnahnya Nabi. Tapi beliau tetap tidak mau. Saya masih ingat beliau ngambil pecinya, peci songkok nasionalnya. Beliau banting Pak ke karpet. Alhamdulillah songkoknya. Kalau handphonenya kan rusak. Beliau banting gitu. Padahal saya juga kalau nyampein juga enggak. Saya marah-marah, tapi kan ya sudah saya pergi aja. Enggak aja Pak, silahkan. Sebelum pergi, saya lalu berkata sama beliau, boleh nggak saya membacakan 1 ayat aja Pak, untuk saya, untuk Bapak. Surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Kalau kamu memaksakan diri untuk tetap mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi, sudah diingetin kok masih ngotot ngomongnya itu keras. Kalau kata orang Jawa bengok-bengok gitu di depan Nabi, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Maka akan hapus itu amal kebaikanmu dalam kondisi kamu tidak sadar. Saya sampaikan begitu. Ini Pak, berbicara dengan Nabi aja pakai frekuensi yang lebih direndahkan. Itu protokol bicara dengan Nabi. Protapnya kayak gitu. Apalagi kalau sudah bicara tentang syariat Pak. Kita belum bisa mengamalkan syariat, enggak apa-apa. Tapi menolak syariat itu beda hukumnya. Misal ada putri kita Pak, belum bisa nutup aurat. Tapi dia berkata, Pak, saya tahu menutup aurat itu wajib, tapi saya belum bisa. Orang semacam ini sangat besar kemungkinan akan diberikan pertolongan oleh Allah. Beda dengan seseorang, Pak, saya tidak bisa nutup aurat karena menurut saya nutup aurat itu tidak penting. Ini beda. Ini kan beda. Saya misalkan ada orang makan riba, lalu dia berkata, saya tahu ini haram, tapi saya belum bisa mendapatkan penggantinya. Orang semacam ini akan diberikan pertolongan oleh Allah kalau jujur dia mengadukan tentang kerendahan dirinya. Beda dengan orang yang mengatakan saya makan riba tapi dia membenarkan. Alah menurut saya nggak ada bedanya kok. Itu beda. Maka ketika saya sampaikan kepada beliau tentang ayat itu, beliau tetap menolak. Lalu beliau pergi. Disinilah kita akhirnya mendapati. Bukan berarti kita lebih baik daripada beliau ya. Bisa jadi beliau punya amal yang lain, saya nggak ngerti. Tapi disinilah kita ngambil sebuah perkara. Terkadang kita diuji dengan akal kita. Merasa sekolah kita S1, merasa sekolah kita S2, merasa kita pernah di sana, kita pernah di tempat ini. Yang terkadang tidak kita sadari setan itu nunggang di pikiran kita. Lalu menjadikan kita merasa bahwasanya pikiran kita itu lebih tahu tentang kebaikan pada petunjuk kehidupan daripada yang syariatnya Allah. Ini yang menjadi masalah. Padahal kehidupan kita itu harus ada sebuah kepatuhan dan ketundukan. Simple kok. Kita kalau ingin punya email Pak, kita ini harus tunduk. Tundukin akal, nundukkan keinginan, nundukkan apa yang kita mau kalau kita ingin punya email. Kalau berhadapan dengan provider yang bernama Gmail. Coba kalau kita lagi ngurusin email Pak. Ngisi first name, last name, nickname, password, gender. Setelah kita ngisi semuanya, lalu kemudian nanti ada formnya, ada satu halaman khusus tentang peraturan-peraturan dari Gmail. 1-20 atau berapa itu. Yang biasanya nggak pernah kita baca Pak. Karena bahasa Inggris. Nggak ngerti juga artinya apa. Di bawahnya itu cuma ada 2 tombol. Accept sama decline. Kalau kamu pengen dapat email,
accept. Ikuti semua peraturan yang dibuatin oleh Gmail. Tapi kalau kita mau protes, misalkan ada poin nomor 5 kita nggak suka karena kita paham bahasa Inggris. Saya nggak setuju nomor poin 5 ini. Ya silakan protes ke Singapura sana. Kalaupun kita nanti pergi ke Singapura, saya pengen dapat emailnya Gmail. Tapi nomor 5 saya nggak mau. Kira-kira providernya ngomong apa? Ya sudah, cari provider email yang lain. Ini merupakan ketetapan yang sudah kami buat. Maaf ya, hanya untuk mendapatkan email aja ada kepatuhan aturan yang terkadang kita harus meletakkan akal kita, kemauan kita di satu tempat dan harus memberikan komitmen pada peraturan yang kita harus berikan untuk mendapatkan email. Hanya mendapatkan email. Kita kerja, itu juga harus ngikutin peraturan yang dibuat oleh kantor yang kita kerja di dalamnya. Menundukkan keinginan kita, hobi kita, dan apapun itu. Masuknya jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Pulangnya jam 5. Kita punya hobi sepedaan. Misalkan kayak Pak Masri. Si hobi sepedaan. Saya tidak bisa masuk jam 8. Bisanya jam berapa? Jam 10. Saya sepedaan dulu sampai Kemang 5. Balik dulu, makan dulu, megono. Kalau masih ada. Pulang, mandi air hangat. Baru saya pergi ke kantor. Masuk jam berapa? Jam 10. Nggak bisa masuk jam 8. Nggak bisa. Hobi saya berubah kalau masuk jam 8. Kira-kira kantornya ngomong apa, Pak? Ya sudah, ini kantor buat kamu gitu. Enggak lah. Sudah cari kantor lain. Kalau masalah kantor, masalah email, kita ini terkadang harus meletakkan apa yang kita mau, hobi kita, akal kita pada satu lembah. Lalu di sini ada lembah yang kita sepakati untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama pula dalam keimanan. Salah satu perkara yang kita harus letakkan itu adalah bagaimana akal ini ketika sudah melampaui batas. Akal ini penting, Pak. Kalau memahami kebenaran tidak pakai akal, tidak akan terjadi sebuah kebenaran yang benar, yang utuh. Karena banyak kadang-kadang kebenaran itu kaku dipahami oleh orang. Karena dia tidak menggunakan akal untuk menjadi penyerta dari kekuatan hatinya beriman kepada dalil itu. Tapi harus hati-hati pula, ada bordernya yang dikatakan para ulama. Dan kita tidak bisa memaksakan. Setiap syariat itu harus masuk akal buat kita. Dan itu yang saya harus sering sampaikan berulang-ulang. Saya sudah sampaikan kan kisah nyata, saya pernah ngisi di ini. Ada seorang bapak-bapak S3-nya di Jepang, S2-nya di Jepang, S3-nya di Jepang. Saya pernah tanya sama beliau, Pak, gimana sih buat nuklir itu kok sampai bisa meletakkan dan memiliki daya hulu ledak yang luar biasa? Coba terangkan, Pak, dari E MC kuadrat itu gimana? Prosesnya sampai sesederhana mungkin aja, Pak. Kok bisa ngalahin cangkul, bisa ngalahin apapun itu, nuklir itu. Beliau jelaskan 5 menit, 10 menit, saya paham, Pak. Karena memang ilmu saya tidak di situ. Selang 3 hari atau 4 hari setelah itu beliau nelpon kepada saya, nanya tentang warisan. Saya ngomong, Pak, warisan gak bisa lewat telepon. Ya apa-apa Ustaz, jelaskan aja singkat-singkatnya. Saya jelasin begini, di ujung telepon ngomong, sudah Ustaz, gak usah diterusin. Saya gak paham juga. Masya Allah ya. Satu-satu, Pak. Saya ngomong kepada beliau satu-satu. Loh kok satu-satu apa Ustaz? Saya kemarin tanya tentang nuklir, saya tidak paham. Giliran saya ngomong tentang warisan, Bapak juga nggak paham. Maaf ya, kita sesama manusia aja kadang-kadang karena latar belakang kita yang beda, ngomong aja nggak paham. Lu kok dengan congkaknya orang-orang liberalisme itu ngomong, kalau tidak masuk akal, sorry ya kami tolak. Kami akan mengadakan studi kritis kalau tidak masuk akal. Lu akalmu tuh segede apa? Itu yang kita harus pahami. Jadi makanya kadang-kadang saya tuh melihat ada seseorang yang sering masuk di TV gitu ya. Dosen entah di mana itu. Sering mengkritik Islam, mengkritik syariat gini-gini. Dia mengatakan kaum muslimin itu begini. Saya lihat latar belakangnya. Dia juga gak pintar-pintar banget gitu loh. Gak ada aksi yang bisa berubah dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak juga gak ada kecuali hanya mengkritik Allah dan Rasulnya. Nah kalau Allah dan Rasulnya sudah kamu kritik, terus siapa yang benar? Saya gak emosi ini. Saya menjelaskan tegas. Supaya paham ini salah satu di antara fitnah yang hari ini nyebar di mana-mana. Dan cara menjawabnya tuh gampang kok. Oh ini dapat email aja. Protes aja gak dapat email kok. Dan kamu tidak pernah protes sama Gmail. Ya kan kita punya iPhone. Kita ikutin maunya iPhone. Setiap aplikasinya bayar. Tidak bisa kita komplain sama iPhone. Kenapa sih gak kayak Android? Semuanya gratis. Ya iPhone akan ngasih jawaban email. Ya sudah kamu beli Android. Ngapain kamu beli iPhone? Sesimpel itu, sederhana itu. Kita ini memahami sebuah konsep. Makanya gagalnya hidayah sok kepada manusia itu apa? Bukan karena hidayah itu lemah. Jadi gak ada orang mengatakan hidayah itu gak masuk ke saya. Hidayah itu gak pernah lemah. Kekuatan hidayah itu lebih kuat daripada sinyal 4G ataupun 5G. Dia kuat. Yang menggagalkan sinyal itu datang kepada kita itu karena kita yang tidak sadar membuat kaca-kaca di dalam hati kita itu buram. Ketika buram, lambatlah sinyal hidayah itu masuk. Ini yang pertama. Karena saya terlalu bersemangat, kita cukupkan kajian kita. Jam 5. Maka Allah merahmati kita. Ini baru poin yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima.
Kenapa sih hidayah kok susah masuk ke saya? Misal ada penjelasan para ulama dan nanti kita ngeraba ada nggak virus-virus itu masuk pada diri kita. Sekali lagi ya Pak, saya memohon apapun cerita yang saya sampaikan itu bukan bermaksud kita lebih baik daripada yang saya sampaikan. Kita hanya mengambil ibroh dan bisa jadi mereka lebih baik kalau mereka tobat atau mereka memiliki amalan yang tidak kita ketahui. Sekali lagi, tidak ada sikap yang baik kalau kita menceritakan lalu kita merasa lebih baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Sama dengan kisah tadi, bukan berarti kita lebih baik, tapi kita ngambil ibroh. Bahwasanya kebaikan itu terkadang dengan ibroh yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 10 menit kalau mau bertanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Biasanya Pak Sugeng sama Pak Ujang. Boleh enggak Pak Ujang? Menggunakan akal untuk menerima hidayah itu seperlunya ya Ustaz ya. Tidak boleh mengedepankan atau menuhankan akal sehingga akhirnya malah terjerumus kita tidak mendapat hidayah. Tapi sebaliknya boleh enggak Ustaz kita beragama itu atau berislam itu betul-betul mengedepankan iman gitu. Sama sekali tidak berusaha untuk kritis gitu, tidak berusaha untuk menggunakan akal. Akal itu tetap diperlukan Pak Ujang. Makanya Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas mengatakan hati yang di dalamnya keimanan, akal yang lurus ketika berpikir tetapi dia tetap tunduk di bawah Allah dan Rasulnya itu dua perangkat untuk memahami kebenaran. Orang tidak bisa memahami bahwasanya menyembah banyak Tuhan itu merupakan sesuatu yang rancu kalau dia tidak menggunakan akal kan. Gimana saya berdoa dengan Tuhan yang begitu banyak? Bagaimana Tuhan yang banyak bisa mengatur satu yang harmonis? Itu kan akal dulu. Tapi akal itu di bawah kepada ketundukan Allah dan Rasulnya. Yang tidak boleh itu kalau sudah melewati border Pak. Sudah bermaksud untuk melangkahi kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Makanya kata Imam, lupa Imam siapa? Ibnu Abdul Bar atau siapa? Beliau berkata, kalau kamu menggunakan akal sudah sampai ke border batasan bahwasanya di situ kamu sudah mulai menyalahkan syariat Allah, berhenti di situ. Ambil wudhu, sholat. Mintalah kepada Allah hati yang salim, hati yang tawaduk kepada Rabb. Yang tawaduk itu salah satunya tawaduk kepada syariat, Pak. Ada orang tawaduk itu dua, Pak. Ada orang yang tawaduk sama manusia tapi tidak tawaduk sama syariat. Oh, tawaduknya luar biasa tapi sama syariat tidak pernah tawaduk. Tapi tawaduk itu sama syariat juga. Akal tetap diperlukan, Pak. Kenapa saya ini harus berdoa? Karena di situ pertolongan Allah. Ini kan akalnya. Akal dan hati kalau sudah ketemu di sepersimpangan, mereka menghasilkan sebuah proses kebenaran yang lebih cepat. Akal tetap diperlukan. Jadi bukan berarti ketika iman, jangan menggunakan akal. Nah, betapa Masya Allah yang kadang-kadang kita harus meletakkan kepatuhan dan ketundukan. Paham Pak Ujang? Ya, makanya itulah yang menjadikan kita memohon kepada Allah kebaikan. Ada yang tidak ada, alhamdulillah. Insya Allah ini yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada urusan kita. Dan semoga Allah selalu bimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi hidayah itu yang memadamkan mengikuti. Yang kedua apa sih Ustadz? Fanatisme. Itu menghalangi hidayah.